Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di hari ini, satu Suro atau satu Muharram gitu ya. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Iqbal di Jawa Tengah. Mas Iqbal sendiri tidak menyebutkan tepatnya di mana. Mas Iqbal itu menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialami oleh keluarganya sekitar tahun 92. Jadi pada saat itu Mas Iqbal itu masih kecil. Mas Iqbal sendiri itu anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak-kakaknya itu udah gede-gede dan Mas Iqbal mungkin kisaran usianya sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD lah di tahun 92 tersebut. Jadi awal kehidupan keluarganya Mas Iqbal tentu saja baik-baik saja dan boleh dibilang memang lumayan cukup dekat dengan sesuatu atau nuansa yang berbau mistis, karena dari segi rumah pun Mas Iqbal itu termasuk menempati rumahnya ya. Ini menempati daerah yang lumayan cukup sepi, di mana jumlah rumah tetangganya Mas Iqbal di area tersebut itu sedikit banget. Cuman ada 4 rumah, nanti sekitar 30 meter itu di kanan kirinya itu kebun gitu ya. Nanti sekitar 30 meter, 50 meter ke sana itu baru ada rumah lagi. Memang kawasan rumahnya Mas Iqbal sendiri itu lumayan cukup ditakuti. Kalau sekarang sih semua udah dibangun, tapi dulu waktu Mas Iqbal masih kecil, boro-boro di situ itu masih kebunan semua dan sering jadi obrolan atau omongan warga kalau daerah situ ndak maulah, di situ tuh angker katanya begitu. Dan angker-angker apa, orang rumahku juga di sana. Nah, meskipun seperti itu, meskipun sering mendengar cerita-cerita dari warga, Mas Iqbal sendiri sebagai seorang anak kecil tuh hampir nggak pernah, artinya pernah gitu ya, meskipun tidak terlalu banyak. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak, ditunggu pesanannya, semoga cepat sampai dalam kondisi baik dan semoga bawangnya kawan-kawan suka. Dan untuk kawan-kawan yang belum memesan, barangkali mau pesan, penasaran, bisa ditemukan di Shopee, Tokopedia, atau di link video di bawah ini tuh ada gitu ya. Pokoknya terima kasih, itu aja, bawang murni tanpa campuran apapun, renyah, kering juga minyaknya itu sedikit. Nah, lanjut lagi ceritanya Mas Iqbal tadi ya. Jadi Mas Iqbal tuh hampir nggak pernah, tapi pernah. Jadi sewaktu masih kecil, ini mungkin kelas 1 SD atau apa, memang pernah mengalami melihat secara tidak sengaja. Jadi pada suatu malam Mas Iqbal itu disuruh nutup pintu oleh bapaknya. Bal itu udah malam, pintu depan ditutup. Padahal ya malamnya itu relatif ya, baru sekitar jam 7 atau setengah 8 malam. Cuman di tahun 92 tersebut atau berpuluh-puluh tahun yang lalu itu kan ini suasananya itu beda banget, apalagi mengingat lokasi rumahnya Mas Iqbal yang memang lumayan cukup menyendiri, tetangganya sedikit dan tetangganya itu bukan tipe yang suka nongkrong, suka keluar malam-malam kayak gitu tuh enggak. Begitu udah malam ya udah grep tutup gitu ya. Keluar pun kalau ada perlu aja. Nah, sudah Mas Iqbal pun disuruh bapaknya nutup pintu ke depan sana. Akhirnya ditutuplah pintu tersebut. Sebelum nutup, ini iseng ngelongok dulu, tengok kanan kiri. Dan begitu nengok ke arah kiri, Mas Iqbal itu melihat kayak ada seseorang, kayak ada sesosok gitu ya. Sesosok mirip kayak orang. Ya ada kepalanya, ada kakinya. Cuman warnanya tuh hitam semuanya. Kepalanya itu botak. Mungkin kalau di komik-komik itu kayak penjahat yang masih misterius seperti itu kan biasanya dibikin hitam ya, kalau di komik Conan gitu. Itu kayak gitu. Set, berdiri terus begitu Mas Iqbal nengok, si sosok tadi itu lari ke arah belakang, slep. Jadi cuman beberapa detik doang Mas Iqbal ngeliat. Yang ngeliat itu Mas Iqbal ketakutan. Langsung ditutup grup, laporan sama bapaknya. Pak, aku tadi ngeliat setan Pak, kata si Mas Iqbal. Kamu ngeliat setan apa? Kayak gini Pak bentuknya Pak, hitam botak, lari ke belakang gitu. Ya sudah, kata si bapak.
Ya namanya kayak gini udah malam, makanya kan pintunya ditutup. Untung ditutup, kata si bapak. Coba tadi masih dibuka. Kalau setannya masuk ke rumah gimana? Iya ya pak ya. Ya udah, yuk udah kamu siap-siap istirahat, kata si Mas Iqbal. Tapi masih sore pak, kata Mas Iqbal gitu ya. Tapi masih sore pak. Nah ada kebiasaan dulu. Mas Iqbal itu menikmati momen bersama bapaknya, sama kakak-kakaknya juga waktu itu. Kalau kakak pertamanya sibuk dengan mainannya sendiri. Nah ini yang Mas Iqbal sama kakaknya persis, ini suka mendengarkan bapaknya itu ngedongeng. Ngedongengnya pun setelah Mas Iqbal besar gitu. Ini dongeng asal-asalan nih kayaknya. Bapak ini aku nggak pernah dengar dongeng yang seperti ini. Meskipun nama tokoh-tokohnya itu Mas Iqbal familiar, kayak Ken Arok atau apa namanya Minak Jinggo atau apa kayak gitu ya. Cuman kok ceritanya beda gitu ya. Bapak ngarang sendiri, tapi enggak apa-apa. Dulu waktu kecil mungkin aku salah tangkep atau gimana. Tapi ya mendengarkan bapak cerita, fantasiku itu jadi ikut berjalan waktu itu. Ya menikmati malam-malam bersama bapak dan akhirnya nanti Mas Iqbal pun tertidur. Ya, itu hanya sebatas itu sewaktu masih kecil Mas Iqbal melihat sosok tadi. Makanya, meskipun hidup di tempat seperti itu hanya mendengar cerita-cerita. Kalau suara-suara sih sering, kata Mas Iqbal ya. Misalkan, ini salah satu contoh, ada beberapa suara yang pernah didengar oleh Mas Iqbal beserta keluarga. Tapi ya belum tentu juga kalau dipikir-pikir sekarang itu adalah suara dari makhluk-makhluk semacam itu. Ya ada suara perempuan cekikikan, gitu, mirip identik dengan kuntilanak. Ada suara orang itu gerem-gerem gitu. Itu bisa jadi memang beneran orang mau nakut-nakutin doang, pikirnya Mas Iqbal. Sekarang cuman dulu itu kan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ya bahkan bagi keluarganya termasuk bapak juga terlihat resah juga saat ada seperti itu. Pernah juga rumahnya itu dikelilingin sama orang nangis. Yang nangis itu bukan perempuan, tapi yang nangis itu laki-laki. Jam 2 pagi, Mas Iqbal itu ya awalnya lagi tidur, cuman kayak kebangun begitu aja. Dan mendengarkan itu tadi, awalnya nggak ngeh gitu ya, mau tidur lagi begini, pas melek lagi, kok kayak ada orang nangis, ternyata bapak sama ibunya itu udah bangun, memang lagi mendengarkan itu tadi, dan suara itu tuh berkeliling ke belakang sana, ke samping rumah sampai depan, nanti kayak gitu terus selama beberapa kali. Tapi ya Mas Iqbal langsung takut, Pak itu yang nangis siapa Pak? Sudah, nggak tahu, bapak juga nggak tahu, udah biarin aja. Udah kamu tidur lagi. Akhirnya disuruh tidur dan tertidurlah lagi Mas Iqbal. Ya, hanya sebatas pengalaman-pengalaman horor semacam itu sampai pada suatu hari di tahun 92 tadi yang disebutkan di awal, pada suatu malam. Jadi, kalau kata Mas Iqbal, kita itu nggak merasakan apapun, nggak merasakan firasat apapun. Sore itu begitu normal, cuma memang ada sesuatu yang sedikit agak beda gitu ya. Dimana apa? Seharian itu, kata Mas Iqbal, ibu itu masak dari mulai sarapan pagi, makan siang, sampai malam itu diulangin, masak lagi, dibela-belain sama ibu, selalu keasinan. Kalau dulu kan ada orang bilang, kalau misal belum menikah terus masak keasinan, minta pengen kawin atau gimana gitu. Ini tuh jadi ya beda, masa ibu pengen kawin lagi gitu kan. Nah ini yang masak ibu, keasinan dari pagi sarapan, Bu. Ini enggak salah, Bu, kok asin banget makannya. Masa sih? Dicobain sama ibu dan kata ibu, Pak, ini aku itu ngasih garamnya itu segini Pak, pas seperti biasanya, kata. Oh, kok bisa ya Bu? Ya mungkin ibu lupa kali, yang tadinya dikiranya belum dikasih lagi dobelin. Ya mungkin kali ya Pak ya. Itu sarapan pagi. Makan siang pun sama, Mas Iqbal juga makan, Bu, sayurnya asin banget sayurnya. Ibu kan biasa makan itu terakhir gitu ya. Nah ini anak-anaknya dulu yang disuruh makan, itu langsung begitu, Bu, asin banget Bu, asin banget. Masa sih? Dicicipin sama ibunya. Iya ya, kok bisa asin banget? Ya udah tak tambahin air, kata si ibunya. Cuman ya rasanya kan jadi agak sedikit beda. Tapi ya enggak apa-apa. Perut lapar, masakan ibu pun dimakan gitu. Tapi karena ibu mengerti, ya sudahlah, yang penting bikin perut kenyang siang ini ya. Nanti malam
ibu masak lagi, ingetin garamnya tuh jangan kebanyakan, kata si ibu. Iya bu, iya bu. Akhirnya sore hari pun ibu masak. Ibu masak, ini anak-anaknya, bu, garamnya jangan kebanyakan. Itu bolak-balik terus ngomong sama ibunya tuh kayak, iya, iya, ini nih, lihat nih, ibu ngasih garam itu biasanya itu segini. Ini tak kurangin ya, dan ini udah tak kasih. Cerep, udah dikasih sama ibunya tadi. Anak-anaknya pun ngeliat, dan itu kayak adukan-adukan terakhir lah, boleh dibilang udah mau mateng gitu. Bahkan bikin telur dadar pun keasinan. Ya sama, garamnya itu cuman sedikit dikasih garam. Akhirnya sudah, makan malam lah mereka. Dan makan malam, bu, ini keasinan lagi nggak ya bu ya? Harusnya sih enggak, kan tadi kalian ngeliat ngasih garamnya cuman sedikit banget. Malah yang ada kurang asin, kata si ibu. Nah akhirnya sudah, dimakan, keasinan lagi. Bener-bener hari itu tuh bener-bener aneh banget. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Ibu pun bingung, Pak. Ibu bingung kok bisa begitu ya Pak ya? Yang salah di apanya ya Pak ya? Bumbu masak yang lain atau gimana ya Pak? Ya Bapak nggak tahu Bu. Si anak-anaknya juga bingung gitu. Mas Iqbal juga nggak ada ide. Yang penting udahlah keasinan-keasinan, orang lagi lapar ya, dimakan aja. Jadi makan telur dadar atau makan tahu goreng ini lebih mirip kayak makan ikan asin. Asinnya itu segitu ya asin banget lah, kata si Mas Iqbal. Tapi ya udah apa-apa, wis lah, dicampur sama nasi, rasa asinnya itu lumayan sedikit berkurang. Nah malam itu waktu pun berjalan, waktu pun berlanjut. Ya kami semua, kata Mas Iqbal, nggak berpikiran yang bagaimana-bagaimana gitu ya. Semuanya itu baik-baik aja, semuanya ya cuman nggak tahulah kesalahan ibu, mungkin lupa atau gimana. Tapi ya masa lupa sampai 3 kali seharian masak itu keasinan terus. Akhirnya sudah, malam itu pun Mas Iqbal seperti biasa siap-siap untuk tidur, dan kali ini agak lumayan cukup malam karena malam minggu. Keesokan paginya itu libur. Mas Iqbal itu sampai sekitar jam 8. Sampai jam 9 malam baru mau tidur. Tahun 92 jam 9 malam itu rasa-rasanya mungkin kalau sekarang itu udah jam 11 atau jam 12 malam kali ya. Udah sepi banget, udah nggak ada orang lewat di lingkungannya Mas Iqbal. Nah, udah siap-siap mau tidur, cuman suara-suara jangkrik kayak gitu, ya, seperti biasa lah. Nah, malam itu tuh memang ada sedikit yang aneh, tapi Mas Iqbal belum menyadarinya di sana. Dia memang ngerasa, kok ada yang aneh gitu ya, kok ada yang aneh. Jadi, malam itu tuh begitu hening. Jangkrik itu nggak berbunyi sama sekali. Nggak ada suara serangga, kata si Mas Iqbal. Cuman, di saat itu, di saat sebelum tidur, Mas Iqbal belum menyadari hal tersebut. Hal itu disadari setelah nanti ada kejadian, terus ngobrol-ngobrol gitu ya. Ternyata hal ini tuh bukan cuman Mas Iqbal doang yang merasakan, tapi anggota keluarga yang lain juga. Oh iya, pantesan aku ngerasa begitu, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apa. Nah, ini Mas Iqbal lagi mau tidur sekitar jam 9 malam, tapi posisinya masih di ruang tamu di sana. Ibu pun masuk ke dalam kamar, capek katanya. Ibu mau tidur dulu. Iya Bu. Nah, jam 9 malam Mas Iqbal juga akhirnya bangun ke sana, mau tidur di kamar. Begitu udah pada masuk masing-masing, terdengar suara ketokan di depan. Pintu depan itu ada yang ngetok, tek 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 tek. Kula nuwun, kayak gitu. Tok tek tek tek, dan suaranya itu tamunya adalah tamu perempuan. Siapa ya gitu kan? Bapaknya Mas Iqbal pun ke kamar, siapa ya Bu ya? Ada tamu suaranya perempuan. Ya udah Pak, dibuka aja pintunya, kata si ibu. Iya ya sudah gitu kan. Si Mas Iqbal juga akhirnya kan kebangun lagi. Siapa Pak? Nggak tahu Bapak, nggak tahu. Si bapaknya pun ke depan sana, Mas Iqbal balik lagi ke kamar. Anak-anak yang lain juga balik ke kamar. Kula nuwun. Iya, kata si bapaknya, jeh gitu kan. Akhirnya ke depan sana, dilongok sama si bapak. Loh, emang ada tamu di sana, ada seorang perempuan berdiri di depan pintu di situ, dan perempuannya tuh pakaiannya tuh biasa seperti seorang ibu-ibu di tahun 90-an begitu ya. Dibuka sama si bapak, jegrek. Nah, begitu dibuka, si perempuan itu posisi berdirinya itu udah
di bawah teras di sana. Jadi di bagian tanahnya di situ. Berdiri di sana, bapaknya pun lumayan kaget tuh. Kok udah mundur ke sana? Iya Bu, kata si bapak kan. Pak, nuwun sewu. Ramlahnya ada Pak. Ramlah atau Romlah gitu. Itu ibunya si Mas Iqbal. Ramlahnya udah mau tidur. Ada urusan apa ya? Saya mau jemput Ramlah katanya. Hah? Mau jemput Ramlah? Emang mau kemana Bu? Nuwun sewu, kata si bapak kan. Adalah pokoknya, kata si ibu-ibu tadi. Ya sudah, sebentar ya Bu ya, sebentar. Akhirnya apa? Bapak pun masuk ke dalam pintu ya, karena ada tamu gitu ya, perempuan. Gak enak kalau pintu itu ditutup lagi. Pintu dibiarkan terbuka, sebentar ya Bu ya. Masuk ke dalam sana, manggil istrinya, manggil ibunya Mas Iqbal. Lah, gitu kan ditanya. Dipanggil sama si bapak. Iya Pak, siapa Pak tamunya? Nggak tahu, Bapak nggak kenal. Bapak itu masih berdiri di pintu kamar gitu ya. Sambil ngelongok ke sana, oh masih ada. Terus ngomong lagi, Bapak nggak kenal, tapi dia itu nyariin kamu, katanya Ramlahnya ada, katanya kamu mau dijemput, katanya. Pak, dijemput kemana Pak? Yang bener aja, kata si Ramlah. Ya nggak tahu, orang dia bilangnya seperti itu, katanya mau jemput. Di situ bapaknya itu langsung, bapaknya Mas Iqbal itu kayak dek. Waduh, nengok kan ke depan lagi ke sana, ada perasaan nggak enak. Dan akhirnya ngomong sama ibunya Mas Iqbal, wis, udah, kamu nggak usah keluar. Langsung begitu, si bapak pun ke depan sana. Begitu ke depan, si perempuan itu nggak ada. Hilang, udah nggak ada siapapun di depan rumah. Loh, kok nggak ada siapapun. Akhirnya masuk lagi lah, pintu ditutup. Bapak pun agak sedikit gimana gitu, agak sedikit takut. Terus ibunya si Mas Iqbal kan akhirnya bangun. Duduklah mereka di ruang tengah. Ya, Mas Iqbal mendengar mereka lagi bercakap-cakap, nguping-nguping begitu. Ini mereka tuh lagi ngomongin apa sih? Ya intinya bapak sama ibu tuh lagi ngobrolin, Pak itu siapa Pak? Kok bisa-bisanya nyariin aku Pak? Ya, bapak juga nggak, orangnya kayak gimana? Dikasih gambaran, dan itu kayak perempuan pada umumnya lah di tahun 90-an. Jadi nggak ada sesuatu yang mencolok. Oh ya, ada memang. Jadi di bagian telinganya itu ada bunganya. Itu udah tahu bunga warna putih, entah Kamboja atau apa gitu ya. Bapaknya Mas Iqbal nggak terlalu memperhatikan, cuman sepertinya diselipin di telinga sebelah kanan atau sebelah kiri. Di situ, cuman itu Bu, begini-begini, terus ada, kayaknya kalau nggak salah itu ada bunganya di sana. Kenapa ya Pak? Ya Ibu kok jadi ngerasa takut Pak kayak gitu? Iya ya Bu, ya sudahlah. Udah nggak usah terlalu dipikirin, kata si bapak. Dan akhirnya sudah, yuk udah istirahat. Akhirnya istirahatlah mereka. Mas Iqbal pun juga ada apa ya gitu ya, bertanya-tanya. Cuman karena memang udah ngantuk, akhirnya dia pun istirahat. Nah, jam 2 pagi ini ada sesuatu yang terjadi lagi. Kalau dulu itu kan pernah rumahnya itu dikelilingin sama orang nangis, suara orang laki-laki yang tadi disebutkan di awal, itu kan pernah mengalami itu saat Mas Iqbal masih kecil ya. Lah ini mirip-mirip seperti itu, cuman bukan beda. Bedanya itu apa? Suara tadi adalah suara perempuan, dan perempuan itu tuh manggil-manggil nama ibunya Mas Iqbal terus. Lah, Ramlah gitu kan, dipanggil-panggil. Ayolah, berangkatlah sekarang lah. Itu ngomong kayak gitu. Bapak sama ibunya Mas Iqbal kan bangun. Akhirnya keluarga itu ngumpul semuanya, termasuk Mas Iqbal itu dipanggil, dipindah dibawa ke kamar bapak sama ibunya. Di situ ngumpul. Nah, saat ngumpul, baru sebentar bapak itu kayak berubah pikiran. Bu, kayaknya kita pindah kamar aja Bu. Kenapa Pak? Pindah ke itu deh, ke tempatnya Iqbal. Akhirnya mereka semuanya pindah ke kamarnya Iqbal. Nah, saat pindah ke kamarnya Iqbal tadi, suara itu pun nggak berhenti. Itu masih muter-muter. Lah, ayolah, jangan kelamaan. Ayo berangkat. Itu berangkat kemana ya Pak? Ya aku takut ya Pak ya. Aku kok kayak orang kayak mau ditumbalin gitu Pak. Gitu. Ya Bapak juga berpikiran sama seperti itu. Kayak seolah-olah mau diambil gitu ya sama siapapun itulah yang ada di luar di sana. Ya Bu, udah banyak berdoa. Yuk semuanya berdoa, yuk semua berdoa. Akhirnya sama Bapak, ya mereka tuh semua berdoa, baca-baca surat-surat gitu ya, sebisanya lah waktu itu, seingatnya.
itu dibaca nggak berhenti-berhenti, suara itu masih terdengar sampai akhirnya pelan-pelan suara itu pun mulai menghilang gitu, menghilang saat berada di sisi rumah yang lain di sana. Ini kayak makin pelan, makin pelan, makin pelan, dan suara itu pun hilang. Ibunya kan di situ ketakutan, Pak ini kenapa ya Pak ya Pak? Tanyain Pak, tanyain ke Bapak, katanya. Bapak itu maksudnya bapak dari bapaknya Mas Iqbal, kakeknya Mas Iqbal. Pak tanyain ke Bapak, ya iya tapi paling nanyainnya tuh besok. Udah sekarang kita di sini aja gitu ya, kita berdoa. Kalian yang ngantuk tidur aja, Bapak sih tak berdoa, kata si Bapak itu begitu. Udah kalian istirahat aja. Ya, sebagian itu istirahat, tapi Bapak sama kakaknya Mas Iqbal itu melanjutkan kayak gitu, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran kayak gitu, dibacain terus itu sampai menjelang subuh, sampai kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi Bapak itu ngantuk, akhirnya ya bapaknya ketiduran dan bangun-bangun itu udah 5:30 waktu itu, udah 5:30 pagi, akhirnya bangun dan yang lain juga pada ketiduran semuanya, akhirnya dibangunin kan. Udah pagi itu si bapaknya Mas Iqbal, iya langsung pergi nemuin kakeknya si Mas Iqbal ke sana dan cerita. Mas Iqbal diajak waktu itu kan naik sepeda, itu ngomong, Pak semalam Pak di rumah itu aneh Pak. Jadi hal ini pun disebutkan sama Bapak. Awalnya dari istri saya itu, si Ramlah itu masak dari pagi sampai malam itu selalu keasinan Pak. Terus apa? Tadi malam pintu ada yang ngetok, tak buka, itu di luar itu ada seorang perempuan dan nanyain Ramlah. Ramlahnya ada, katanya mau jemput Pak. Terus ya bapaknya itu lah kok medeni katanya, kok serem gitu kata si kakeknya Mas Iqbal. Dan akhirnya sudah malam harinya Pak, jam 1 jam 2 itu ada yang manggil-manggil itu tadi, perempuan yang sama manggil-manggil Ramlah itu muterin rumah Pak, gak berhenti-berhenti itu sampai jam berapa itu, lumayan cukup lama. Tapi ya wis, akhirnya tak lakuin sebisanya Pak, tak doa-doain, tak muter-muter begitu. Nah akhirnya si kakeknya Mas Iqbal pun izin ya wis sebentar. Sebentarnya itu masuk ke dalam kamar sana. Nggak tahu sebentarnya itu ternyata nggak sebentar. Kurang lebih hampir 1 jam kakeknya, sampai bapak itu pun bolak-balik di rumah gitu ya, mengasih makan ayam dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya 1 jam kemudian selesai, kakeknya itu keluar dari kamarnya tersebut. Saat keluar, ini tuh katanya gitu, kata kakek, ini memang ada sesuatu yang lagi nggak baik yang beredar atau muter-muter di rumah kamu. Kamu yang hati-hati ya, kata si itu. Ini nanti air, kata si bapak, ini kamu siram-siramin sedikit-sedikit aja, itu muterin rumah, kata ini buat pagar. Terus nanti siramlah itu buat mandi, ini dicampurin pakai air ini, kata si kakeknya itu ya. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi kakeknya Mas Iqbal itu bukan seorang dukun, bukan, tapi jadi nggak buka praktek, nerima pasien gitu tuh enggak. Cuman kayak orang yang mengerti, kayak orang yang tahu berdasarkan dari omongannya, berdasarkan dari cerita-ceritanya. Dan ya termasuk itu tadi, kalau dimintain tolong, terutama sama keluarganya sendiri. Kalau sama orang luar sih enggak mau gitu ya. Ini sama keluarganya sendiri kayak gitu, dikasih air, ya udah ini. Nanti di sini. Nanti Bapak nanti malam ke situ. Bapak tidur di sana katanya. Oh, baik Pak, baik Pak. Akhirnya pulanglah si Mas Iqbal sama bapaknya ke sana, disampaikan ke ibunya Mas Iqbal, lah ini tuh begini-begini air gitu. Iya, ini tadi udah tak ciprat-cipratin ke sana, muterin rumah gitu ya. Akhirnya sudah dipakai buat mandi dan sebagai malam harinya kakeknya Mas Iqbal beneran datang ke situ sekitar jam 7. Mas Iqbal pun seneng kayak, ini nambah 1 orang lagi, 1 orang tua. Dan kakeknya Mas Iqbal itu pasti banyak cerita gitu kan. Ya cerita terus dari kakeknya pertama datang, ya pertama cerita-cerita ngobrol biasa, tapi nanti merembet ujung-ujungnya itu ya cerempet-cerempet yang horor-horor begitu. Dan itu tuh menyenangkan sekali buat Mas Iqbal, dan kakak-kakaknya juga itu jadi mantengin begini, membayangkan apa yang diceritakan sama si kakeknya tersebut. Dan
Nah, ini udah malam Senin, besok kan sekolah berarti. Sekitar jam 9, seperti biasa Mas Iqbal, "Bal, udah kamu tidur dulu sana." "Iya, kakek juga mau kerja," katanya begitu kan. "Loh, Mbah mau kerja apaan?" "Ya wis pokoknya ada lah. Udah kalian istirahat dulu, kalian istirahat." Akhirnya kakek pun menuju ke ruang tamu sana. Semerbak setelah kakek di ruang tamu situ, Mas Iqbal itu nyium ada bau-bau kemenyan kayak gitu. Bau kemenyan begini, kakek itu mau ngapain ya, mau ritual apa ini, aku nggak pernah lihat yang begitu. Apakah nanti kakek bakal berantem sama setan yang kemarin atau gimana, gedebak atau gimana itu. Membayangkan sendiri Mas Iqbal, nggak tidur itu sampai sekitar ya jam 11 malam belum tertidur. Gara-gara itu pikirannya itu masih menyala, masih berpikir, masih membayangkan, masih berandai-andai gitu ya. Dan akhirnya bener aja, sekitar jam 11 itu, meja depan itu terdengar suara brak gitu ya, kenceng banget. Si bapaknya Mas Iqbal kan di ruang tengah di sana, Mas Iqbal di kamar, yang lain juga udah pada di kamar. Oh ya, bapak itu sama kakaknya Mas Iqbal yang pertama. Nah, mereka tuh ya pada kaget, termasuk Mas Iqbal lagi tidur, bangun, menuju ke depan, takutnya kakeknya tuh kenapa-kenapa. Ternyata kakeknya tuh nggak kenapa-napa, cuman mejanya Mas Iqbal itu patah brak gitu ya. Dua itu kan meja dulu ada kacanya ya, tengahnya ya kaca riben, sampingnya tuh rangka-rangka, itu kacanya pecah. Itu tuh kayak bener-bener dipukul, patah di tengah-tengah gitu, bang. Itu kenceng banget. Tangan kakeknya ya nggak kenapa-kenapa, kayak nggak ada bekas mukul atau apapun itu. "Pak, kenapa Pak?" "Enggak apa-apa," katanya. "Enggak apa-apa. Udah tenang. Kalian bantu baca doa ya," gitu ya. "Iqbal udah ngantuk belum?" "Belum, Mbah," katanya. "Udah baca doa ya, kamu baca doa sebisa kamu," kata itu. Akhirnya apa? Seluruh keluarga termasuk ibunya Mas Iqbal juga ya belum tidur juga, ikut-ikut baca doa semuanya. Itu ngumpul di ruang tengah, sementara kakeknya itu berada di ruang tamu. Bau kemenyan makin menyengat sampai akhirnya terdengar suara cekikikan seorang perempuan. Tapi cekikikannya itu bukan kayak suara kuntilanak kayak gitu, bukan. Kayak perempuan biasa tapi ketawa gitu ya. Tegang semuanya. Mereka itu di ruang tengah, sementara kakeknya di ruang tamu dalam kondisi gelap. Ini nggak kelihatan apapun, cuma terdengar suara semacam itu. Ketawa-ketawa gitu, cuman pada celingak-celinguk. Baca doa. Akhirnya tetap mereka baca doa sambil mendengarkan si kakek itu ngomong gitu ya. "Udah sana pulang. Ini cucuku, jangan main, ini anakku, jangan main-main sama anakku. Pulang sana, pulang," gitu ya. "Jangan masuk ke rumah ini lagi," kata si. Itu cuman dijawab dengan suara itu tadi, ketawa, cekikak. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara gerubuk, pintu depan itu pun kayak dijebul, buak, kenceng banget beneran. Si yang di ruang tengah itu sampai pada kaget gitu kan. "Duh, kenapa?" Akhirnya kan bapak bangun, nengokin kakek. Kakek itu posisinya itu masih duduk di atas sofa, bersila di sana. Cuman apa? Pintu depan kondisinya itu udah terbuka begini, terbuka dengan kayak dipaksa, kayak seolah-olah itu ditendang. Sampai yang buat kunci itu, buat handle-nya, ini jebol, rusak gitu ya. Si bapak pun bingung. "Pak, ndak apa-apa, Pak." "Udah, ndak apa-apa," katanya itu kan. "Pintunya kenapa? Pintunya itu rusak kayaknya," katanya. "Ndak tahu, Pak, coba tak cek dulu." "Udah, nyalain aja lampunya," kata si kakek. Akhirnya dinyalain lampu tersebut. Ya kelihatan semua, mejanya di sana berantakan, patah, terus pintunya juga rusak kayak gitu. "Pak, itu sebenarnya apa sih, Pak?" "Ya seperti yang Bapak bilang, ini tuh ada yang ngirimin," katanya. "Ada yang ngirimin sesuatu untuk Ramlah. Siapanya Bapak itu ndak tahu gitu ya. Siapanya Bapak ndak tahu, dan ini tuh kuat banget. Kalaupun kena ke Ramlah, itu tuh ya bisa cepet," katanya begitu. "Cepet apa, Pak?" "Ya cepet yang kayak gitu-gitu." Bapak pun mudeng gitu sebenarnya. Oh iya, maksudnya tuh kayak cuman, "Terus gimana, Pak?" gitu kan, ditanya. "Terus gimana, Pak?" "Alhamdulillah, ndak apa-apa," kata bapaknya. "Udah, ndak apa-apa, tenang aja. Dia udah balik kok ke yang ngirim. Yang ngirim itu dukun," katanya begitu. "Dukun
Tapi nggak tahu. Kalau siapa-siapanya sih Bapak kayaknya tahu. Yang ngirim ini dukunnya siapa ya? Cuman dukun ini disuruh sama siapa, itu yang Bapak nggak tahu, kata kakeknya. Ya udah Pak, kita datengin aja ke sana. Jangan, katanya. Itu nanti biar urusan Bapak aja yang ke situ. Ya, Bapak cuma mau nanya ada urusan apa kok sampai begitu gitu. Dan tentu saja ini kan dugaan belum 100% benar, kata Bapak. Nanti Bapak ke sana, dilihat reaksinya tuh seperti apa. Kalau misalkan dia kaget atau apa, oh mungkin ada hubungannya beneran. Tapi kalau misal, loh tumben gitu kan, santai gitu. Oh artinya, oh kemungkinan bukan atau gimana. Ya, Bapak itu masih nyelidikin. Tapi Bapak ada kandidat gitu ya. Sepertinya orang tersebut pelakunya. Nanti biar Bapak cari tahulah, katanya gitu ya. Akhirnya sudah. Malam itu pun terus gimana ini Pak? Ya wis enggak apa-apa, ini pintu udahlah biarin aja, tutup dulu, nanti besok dibenerin. Ini juga beresinnya besok aja, soalnya ini banyak kaca-kaca itu kan. Iqbal sama yang lain itu jangan kesini dulu ya, ini banyak kaca soalnya. Iya mbah, iya mbah. Akhirnya mereka pun balik ke tengah. Malam itu mereka semua itu disuruh tidur di ruang tengah di sana dan tidurnya itu di bawah. Untuk sementara waktu kalian selama 7 hari ke depan, baiknya sih 9 hari, tapi enggak apa-apa 7 hari lah gitu ya. Kalau kalian nggak kuat, kalian nggak betah, kalian tidur itu di bawah aja, katanya. Loh kenapa mbah? Wes pokoknya begitu, kata si mbahnya. Jadi si mbahnya itu kayak malas menjelaskan untuk beberapa hal gitu. Itu malas menjelaskan. Saat ditanya kenapa, ya pokoknya begitu, udah turutin aja. Iya mbah, malam itu pun mereka tidur di bawah. Si kakeknya juga ikutan di sana juga ya. Cuman kakek itu nggak di ruang tengah, di situ kakek itu tetap di ruang tamu, di situ sendirian. Dan akhirnya sudah malam itu pun pada tertidur. Keesokan paginya diberesin semuanya. Dan si kakeknya ini selanjutnya gitu ya, informasi ini didapat dari kakeknya. Kakeknya itu datang ke seseorang tersebut yang dicurigai ke sana. Dan memang ternyata benar. Begitu kakeknya ke situ, Mas, aku jaluk maaf Mas itu. Aku minta maaf Mas, katanya. Oh ya wis, berarti kamu yang itu. Iya Mas, aku yang iniin Mas. Aku minta maaf Mas, katanya. Siapa yang nyuruh, katanya. Aku ndak bisa ngasih tahu Mas, aku ndak bisa ngasih tahu. Dan akhirnya sudah kan memang nggak mau ngasih tahu, kakeknya pun ya wis lah kalau nggak mau ngasih tahu. Tapi yang jelas kamu pelakunya kan. Iya, aku yang melakukan. Itu seperti itu, kata kakeknya. Dan ditanya kenapa melakukan kayak gitu. Setidaknya kamu nggak usah ngasih tahu siapa orangnya, cuman kenapa melakukan. Itu urusan lama Mas, katanya. Urusan lama apa? Urusan lama di pasar, katanya. Oh di pasar. Oh ya wis lah. Jadi ibunya Mas Iqbal dulu itu sempat jualan di pasar sana. Dan ada sedikit percekcokan lah gitu ya. Sesama ibu-ibu. Intinya urusan pasar. Dan ya setelah balik ke ibunya Mas Iqbal, akhirnya kan diinget-inget siapa sih yang kira-kira pernah ribut atau apa gitu. Dan ternyata tertuju gitu. Tertuju pada satu orang. Dan ya wis lah, orang itu memang semacam itu. Ternyata nggak cuman ibunya Mas Iqbal doang yang dibegitukan, tapi ada beberapa orang lain yang mengaku sama. Sebelumnya ibunya Mas Iqbal itu udah mendengar cerita gitu. Seperti ini, loh itu kan udah lama banget ya, kenapa masih kok baru dilakuinnya tuh sekarang, kata si ibunya Mas Iqbal. Ya sudah tahu lah namanya hati orang, mungkin lagi panas-panasnya jadi kepikiran gitu ya, pengen ngisengin orang. Yang penting alhamdulillah kita selamat, yang sakit itu cuman meja dan pintu, gampang lah nanti dibenerin lagi. Akhirnya dibenerin lagi ya, mejanya masih bisa dipakai, alhamdulillah disambung gitu ya, ganti kaca, pintu pun ya dibenerin sama tukang kayu, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Dan setelah hari itu semua kehidupan di rumahnya Mas Iqbal normal dengan sensasi-sensasi horornya, angkernya di lingkungannya Mas Iqbal seperti itu. Ya seperti itu aja. Baik, itu aja satu cerita dari Mas Iqbal. Terima kasih banyak. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru.
Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga tak lupa, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.